Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Lena Puspitasari. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini aku bikin kue basah lagi nih bun. Cara buatnya mudah, cuma diaduk-aduk aja. Selain rasanya yang enak, hasilnya lumayan banyak. Jadi cocok buat ide jualan, isian snack box, atau sajian acara di rumah. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan dulu tanda loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Yuk, yang penasaran gimana cara aku buatnya, simak videonya sampai selesai. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu serbaguna. Untuk mereknya kalian bebas bisa pakai merek apa aja. Ditambah 250 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, kemudian semua bahan ini diaduk dulu sampai tercampur rata. Setelah tercampur, kita masukkan 500 ml santan. Di sini aku peroleh dari 100 ml santan instan ditambah dengan air. Masukkan juga 2 butir telur yang sebelumnya kita kocok lepas dulu. Semua bahan ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata. Untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil dan mendapatkan hasil adonan yang lembut, adonan ini bisa kita saring. Oke bun, untuk adonan A-nya kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita bikin adonan B-nya. Siapkan pan, masukkan 60 gram tepung maizena. Tambahkan 120 gram gula pasir, 250 ml santan, dan 250 ml jus pandan. Biar warna kuenya cerah, di sini aku tambahkan dengan pewarna hijau secukupnya. Kemudian diaduk dulu sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, baru kita masak ya. Gunakan api kecil aja, masak sambil terus diaduk sampai mengental dan matang. Ini sudah mengental dan matang ya bun, kita matikan kompornya dan angkat. Selagi panas, langsung kita masukkan ke adonan yang pertama. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Untuk adonan ini sudah tercampur rata dan bisa kita sisihkan dulu. Langkah berikutnya, siapkan panci, masukkan 3 sendok makan tepung terigu ditambah dengan 4 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh garam. Ini kompornya masih dalam keadaan mati ya bun. Kita masukkan 500 ml santan. Di sini aku peroleh dari 100 ml santan instan ditambah dengan air. Diaduk dulu sampai tercampur rata, baru kita masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk sampai mengental dan matang. Ini sudah matang, bisa kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan cetakannya. Untuk cetakan yang digunakan ukuran 5 cm, oles dengan minyak biar nanti kuenya nggak lengket. Setelah dioles dengan minyak, langsung aja kita tuang adonan hijaunya, jangan sampai penuh ya bun. Kemudian kita tambahkan adonan flannya, kita tuang di tengah adonan hijau seperti ini bun. Pada proses ini kukusannya sudah dipanaskan ya bun.
Selanjutnya kita kukus ya. Kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya, airnya sudah mendidih dan beruap banyak. Ini dikukus kurang lebih 15-20 menit dengan menggunakan api yang kecil saja, Bun. Kalau sudah 15-20 menit dikukus, kuenya sudah matang dan bisa kita angkat. Ini kuenya sudah nggak panas lagi, sudah dingin dan flas santannya sudah kokoh, jadi bisa kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini dia Bun, kue nona manis yang sudah kita buat tadi, semuanya sudah kita keluarkan dari cetakan. Satu resep ini, jika kalian menggunakan cetakan yang sama, bisa menghasilkan 55 buah kue. Lumayan banyak kan? Kalau untuk jualan bisa kalian kemas menggunakan mika plastik atau box seperti ini, atau disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kalian masing-masing. Gimana Bun? Gampang kan cara buatnya? Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kalian semua ya. Kue nona manis ini rasanya enak banget, manis dan gurih, teksturnya lembut, aroma pandannya harum banget. Recommended banget buat kalian coba di rumah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di videoku selanjutnya.